Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Mike Tyson merupakan petinju legendaris yang namanya cukup dikenal. Di balik popularitasnya sebagai petinju hebat, Mike Tyson ternyata punya kisah unik. Saat ia memutuskan memeluk agama Islam, ia mengaku bahwa dirinya menjadi indigo yang sempat menghajar iblis. Lantas, bagaimana perjalanan spiritual Mike Tyson memeluk agama Islam? Hal mistis apa saja yang sering dialami Mike Tyson setelah memeluk Islam? Benarkah Mike Tyson sampai menghajar iblis karena takut neraka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Petinju legendaris Mike Tyson melewati perjalanan spiritual yang berliku. Mike Tyson mengambil keputusan memeluk Islam pada tahun 1990. Keputusan memeluk Islam berawal dari kegelisahan yang dialami Mike Tyson saat diterpa berbagai macam kasus. Sampai-sampai dia harus masuk penjara lantaran kasus pemerkosaan yang dilakukannya terhadap aktris cantik bernama Desiree Washington. Atas kasus tersebut, Tyson harus mendekam di balik jeruji besi selama 3 tahun. 3 tahun hidup di hotel Prodeo membuat petinju legendaris dunia ini tak bisa merasakan gemerlap dunia malam di Las Vegas. Namun Mike Tyson ternyata menemukan kehidupan baru di dalam penjara Indiana. Setelah menjalani hukumannya dan dinyatakan bebas, Tyson langsung mengumumkan dirinya sudah menjadi mu'alaf. Tyson juga mengganti namanya menjadi Malik Abdul Aziz. Nama itu ia pilih agar lebih identik dengan nama Islam. Perjalanan spiritual petinju kelas dunia ini tak lepas dari peran beberapa pihak. Orang yang paling berjasa menuntun Mike Tyson untuk memeluk Islam adalah seorang ulama bernama Muhammad Siddiq. Siddiq merupakan ulama dari Nation of Islam. Nation of Islam merupakan organisasi muslim kulit hitam di Amerika Serikat. Di bawah bimbingan Siddiq, Tyson mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keputusan menjadi mu'alaf membawa dampak besar dalam hidup Tyson. Dia mengaku lebih tenang dan sabar dalam menjalani kehidupannya kini. Dia merasa sisi negatifnya di masa lalu perlahan hilang. Bahkan setelah keluar dari penjara, hal pertama yang dilakukan Tyson adalah menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Di Arab Saudi, Tyson sangat terkesan dengan kota Mekah dan Madinah. Saya masih suka menangis bila ingat saya bisa datang ke Tanah Suci yang paling berkesan bagi saya saat menjalani sholat raudah di samping makam Nabi Muhammad SAW. Begitu pengakuan Tyson. Tyson lalu menjalani kehidupan dengan lebih religius. Ia bahkan sangat takut terhadap siksa neraka. Hal itu ia rasakan kala masih menjalani aktivitasnya sebagai petinju. Di balik kegagahan Mike Tyson, petarung berjuluk The Baddest Man of Planet ini ternyata sering meneteskan air mata. Mike Tyson mengaku sering menangis karena takut terhadap siksa neraka. Tyson ternyata tidak setangguh yang kita bayangkan, sebab ternyata sosok asli dalam diri Tyson bisa dibilang rapuh. Ketakutan terhadap neraka semakin menjadi jadi. Jelang bertanding, Tyson merasa kehadirannya di atas ring tinju membawa dampak buruk pada orang lain. Tyson merasa dirinya benar-benar buruk dan bahkan dekat dengan neraka. Tyson beranggapan bahwa ada banyak orang yang kemudian membenci dirinya. Hal inilah yang membuat Mike Tyson tak kuasa menahan tangis. Apa yang dilakukan Tyson saat bertanding membuatnya merasa seperti melakukan hal yang buruk pada lawan mainnya. Hal itu ia rasakan karena cara bermainnya yang memang dituntut untuk memukul lawan, meninju, hingga melukai pihak lawannya. Profesinya sebagai petinju ternyata beban baginya. Meski sering memenangkan pertandingan, Tyson merasa bahwa dirinya dilahirkan untuk bertarung dan menghajar orang-orang di atas ring. Tapi itu tak lantas membuatnya senang atas pencapaiannya. Kini, setelah memeluk Islam, Mike Tyson bersyukur fase kehidupannya itu telah berlalu. Tyson pensiun pada 2005, usai menelan kekalahan dari Kevin Martin McBride. Setelah dunia tinju ia tinggalkan, Tyson mengaku lebih memilih mengerjakan seni kerendahan hati. Hal itu ia lakukan demi meredam perasaan bersalah yang pernah dilakukannya di masa lampau. Tyson mengaku merasa seperti bajingan atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan selama ini. Hidup Tyson benar-benar berubah setelah memeluk agama Islam. Ia mendapat hidayah untuk mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Tapi ada satu hal mengejutkan, pengakuan dari Mike Tyson. Apakah itu? Ternyata, usai memeluk agama Islam, Mike Tyson mengaku menjadi indigo. Setelah menjadi mu'alaf, Mike Tyson mengaku bisa melihat setan ketika berada di tempat ibadah.
menjadi indigo ini diungkapkan sendiri oleh Mike Tyson. Indigo merupakan istilah yang kerap diidentikan dengan kemampuan seseorang dalam melihat hal-hal gaib, seperti salah satunya setan. Mike Tyson mengaku menjadi lebih sering melihat setan. Tyson mengaku semakin jiwa spiritualnya meningkat, saat itu pula ia akan semakin sering melihat setan. Penampakan setan yang sering Tyson lihat, utamanya di gereja dan masjid. Pengakuan ini diungkapkan Tyson dalam sebuah wawancara di radio Sirius XM. Yeah, pretty much. I have to careful. Dalam kesempatan itu juga, Tyson menjelaskan bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan Tuhan. Tyson mengungkap satu hal. Saya tak paham agama dan Tuhan hingga berumur. Saat ini, saya punya apresiasi yang lebih baik untuk Tuhan ketimbang sebelumnya. Harusnya kita berurusan dengan Tuhan langsung dari hati, tak melalui manusia lain. Tidak ada yang bisa menjadi wakil Tuhan. Tidak ada pengkhotbah, tidak ada imam. Kita tak perlu seorang pastor memberi kita ritus terakhir untuk memastikan kita diterima Tuhan. Dia pasti akan menerima kita. Mantan petinju kelas berat berjuluk seleher beton ini juga mengaku sangat bersyukur bisa menjadi seorang muslim. Memeluk Islam membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik, penyabar, dan meninggalkan kebiasaan buruk yang sering dilakukannya selama menjadi petinju top dunia. Jauh berbeda, sebelum memeluk Islam, Mike Tyson pernah merasakan bagaikan iblis karena terpengaruh obat-obatan terlarang. Mike Tyson tidak bisa mengendalikan dirinya ketika sedang dalam pengaruh narkoba. Mantan petinju asal Amerika Serikat ini mengaku telah memukul 7 PSK. Narkoba adalah cerita kelam dalam hidup Mike Tyson. Sebuah insiden terjadi di tahun 2009. Kondisi ini terjadi ketika Tyson kecanduan kokain dan morfin. Pria yang kini berusia 54 tahun ini mengaku mengalami paranoid setelah memakai narkoba. Kisah di mana Tyson bagaimana iblis menghajar PSK yang sedang bersamanya terjadi di kamar hotelnya. Aku berada di titik terendah karena mulai mengalami paranoid. Aku pikir para wanita itu mau merampok dan menjebakku. Jadi aku mulai memukuli mereka. Bagaikan ada iblis dalam jiwaku. Tidak ada orang yang menegur bahwa aku melakukan kesalahan. Begitu pengakuan Mike Tyson saat mengenang kehidupan kelamnya. Namun Tyson bersyukur hidupnya berubah setelah memeluk Islam. Iblis itu menang. Saat itu, aku ada di titik terendah dalam hidupku. Aku bersyukur, kini aku bisa melaluinya. Hatiku hancur berkeping-keping. Kini tidak ada lagi kokain. Sudah lebih dari 3 tahun aku bersih. Sahabat beriman, dalam berbagai kesempatan, Mike Tyson selalu merasa bersyukur telah ditunjukkan jalan Islam dan menjadi penganut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.